Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah. Khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadisnya insyaallah kita kaji. Lanjutan bab musahabatu ahlil khair wa mujalasatuhum wa mahabbatuhum. Berteman dengan orang baik, bermajlis dengan mereka, dan mencintai mereka. Yang dimaksud dengan orang baik adalah orang yang kriterianya Allah telah sebutkan, kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat. Nah, itu yang dicari. Siapa orang baik? Orang yang telah menyatakan baik, orang yang Allah telah menyatakan baik. Siapa orang-orang yang dinyatakan oleh Allah baik? Kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Unsur berkumpul, terajut, akhirnya menciptakan tingkah laku baik. Apa saja itu? 3 hal. 1, ta'muruna bil ma'ruf, kamu perintahkan mereka pada yang ma'ruf. Nah, ini kriteria baik yang pertama, wong sing ajak kepada yang ma'ruf. Yang kedua, watan hauna lil munkar, kalian mencegah dari yang mungkar. Ini kriteria kedua, orang itu baik. Bila ada kemungkaran dia mencegahnya. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, kalian iman kepada Allah. Artinya kamu melaksanakan ketaatan. Memerintah bukan semata memerintah, melarang bukan semata melarang, tetapi melaksanakan apa yang perintahkan, juga menjauhi apa yang ia larang, karena berusaha untuk menjadi orang yang sidik. Yang kita diperintahkan wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang sidik. Siapa orang sidik yang benar itu? Allah telah menyebutkan kriterianya. Walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bi faulaika humul muflihun. Orang yang datang membawa kebenaran dan dia membenarkannya, bukan membawa tok, tapi juga membenarkannya. Nah, maka mereka adalah orang-orang yang betul-betul beruntung. Itu tadi kriteria orang baik. Makanya jadikan mereka sebagai teman. Akhirnya bermajelis dengan mereka. Artinya berguru, mencari ilmu kepada mereka.
Yang dimaksud dengan bermajlis bukan sebatas konco jogrokan, konco cangkruan, konco ngobrol, bukan. Karena bergaul itu ada 3 macam pergaulan: bersifat harus, pergaulan sesuai kebutuhan, pergaulan yang menimbulkan kerusakan. Pergaulan yang menjadi sebuah keharusan adalah pergaulan dengan ahli ilmu. Yang kedua, pergaulan sesuai kebutuhan, semisal wong sing blonjo dol tinuku cetuk petong selesai pisah. Yang ketiga, pergaulan dengan ahli bid'ah. Itu tidak boleh. Wala taqutu ma'hum hatta yakhudhu fi hadisin ghairi. Kamu jangan duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraannya. Pada tema itu banyak hadis telah terbaca. Videonya ada, siapa yang hendak mengikuti secara runtut insyaallah ada pada tema itu. Pembahasan terakhir ketika orang berteman supaya dia memilih siapa teman akrabnya. Karena orang itu dinilai dengan lingkungannya. Lingkungannya wangi, yo melu wangi. Lingkungannya sangit juga melu sangit. Itu pembahasan yang terakhir. Sekarang kita akan masuk pada hadis berikutnya 272. An Nabi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol al mar'u ma'a man ahabba. Orang akan bersama dengan yang ia cinta. Muttafaq alaih, disepakati atasnya. Wa fi riwayatin, pada riwayat lain kala si perawi cerita yaitu Abu Musa al-As'ari kila ditanyakan lin nabiyyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbu al-qauma, ada seseorang cinta pada suatu kaum, walamma yalhaq bihim, dan belum bisa ketemu atau dan belum pernah ketemu. Qala, jawab Nabi sallam, al mar'u ma'aman ahaba, orang akan dibersamakan dengan yang dicinta. Kalau belum pernah ketemu ternyata kok mencintai, apa kasusnya? Larung cetuk kok mencintai, napa masalahnya? Mungkin dengar berita, apalagi kita hidup di zaman berita mudah untuk didapatkan. Berita si A ada profilnya, berita si B ada profilnya, berita si C ada profilnya. Ketika membaca biografinya ternyata senang. Orang baik dijelaskan gimana profilnya, termasuk ahli ilmu. Ada kan biografi terjemahnya. Biografinya Imam Bukhari gimana? Biografinya Imam Muslim gimana? Dan ternyata banyak orang baik-baik yang kita belum ketemu. Kepada para nabi jelas kita belum ketemu. Kepada para rasul gamblang kita belum ketemu. Kepada semua sahabat sopo yang kita pernah cetok. Nah kayak film-filmnya kayak rupanya kaya ngono kae. Abu Bakar ngono kae, Umar ngono kae. Kira-kira ngono ki sing kayak film ya cerita yo ngira-ngira mek. Ini kira-kira profilnya Abu Bakar itu bisa diseket enggak?
ngene lek dilukis rupane ngene, bisakah? Gak iso, itu dzon. Itu dzon. Yang jelas itu belum ketemu. Bahkan kita mungkin ada kepada bapaknya orang tahu cetuk. Siapa ulama besar sing belum pernah ketemu bapaknya siapa? Imam Malik. Itu generasi tabi'ut tabi'in. Sementara bapaknya seorang sahabat siapa? Anas. Anaknya Muslim. 10 tahun diserahkan kepada Nabi SAW untuk membantu supaya dekat dengan Nabi sehingga bisa niru perilaku Nabi, karena semua perbuatan Nabi itu ilmu, cara jalan, cara bicara, cara ini itu, bukan sebatas wejangannya saja. Itu contoh seorang anak gak ketemu bapaknya. Dan kita kepada ulama yang dulu jelas belum pernah ketemu sama sekali. Makanya apabila kita mencintai nanti akan dibersamakan dengan mereka. Makanya karena cinta itu akan membuahkan kebersamaan, maka supaya kita memilih cinta. Bersamailah orang yang kamu cintai. Walaupun belum pernah ketemu, walaupun belum bisa beramal semisal dia, tapi jaminannya adalah orang akan dibersamakan dengan yang dicintainya. Kenapa kok begitu? Karena nanti akan kita baca hadis di bawah, ar-ruhu junudun mujanata. Roh itu bergerombol-gerombol. Pitik ketika jogrokan sinten koncone. Ya ro pitik. Mentok ya ro mentok, kucing ya ro kucing. Kenapa? Punya kesamaan. Maka roh pun juga demikian. Roh apik kepada rohnya orang apik, kayak ada magnet yang mengikatnya. Walaupun belum pernah ketemu, tapi begitu kenalan rasanya kok koyok tahu kecetuk dan dusa akrab. Sehingga apabila roh itu seperti itu akan bergerombol golek gandengan kepada yang memiliki sifat sepadan. Sementara perbuatan badan kan dikendalikan oleh rohnya, punya mana hatinya. Sebagaimana pesan Nabi SAW, ala inna fil jasati mudghah idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wahya al qalbu. Ada badan manusia itu ada segumpal darah. Apabila baik, baiklah perilakunya, bila jelek, jelek juga perilakunya. Apa segumpal darah itu? Hati. Hati berfungsi ketika ada rohnya. Dan itu hubungannya sangat erat, nggak bisa dipisah. Nah, karena perilaku badan itu dipengaruhi oleh hati. Ketika orang itu cinta kepada orang baik, walaupun yang mencintai belum baik, maka cintanya akan mendorong dia untuk melakukan kebaikan. Saya cintai, kenapa? Baik. Akhirnya nanti akan belajar, apa sebab apa tak belajar, seperti itu saya akan beramal, gitu kan? Maka orang itu apabila mengidolakan akan mencari profilnya lalu ditiru. Makanya di masyarakat sering terjadi ada tokoh wong podo golek tanda tangan sebagai bentuk cintanya, sehingga dia akan bangga bisa meniru tanda tangannya. Jadi cinta itu membuahkan perubahan. Makanya cintailah orang baik, nanti akan mendorong kita mencari tahu sebab baik. Ketika sudah tahu nanti juga akan melangkah di dalam kebaikan. Makanya pantas orang akan dibersamakan dengan yang dicintainya, walaupun belum bisa beramal seperti mereka, tetapi dasarnya punya mendorong niat, sehingga dia memiliki kesempatan untuk mengatakan lau
roh, paham, tertarik, mengatakan lau. Ya Allah luar biasa, andaikan saya punya seperti itu saya senang. Nanti akan mendorong, nanti akan dipersamakan. Andaikan saya punya semisal dia, akan berbuat semisal dia, akan disusulkan. Maka daripada itu, cintailah orang baik, walaupun kita belum ketemu, kenalilah biografi profil sifatnya. Setelah itu, mereka baik dengan sebab ilmu itu, maka ilmu itu juga amalkan. Sehingga nanti ilmunya semisal, amalnya semisal. Artinya kecondong, nanti akan dibersamakan. Berikutnya 273 An Anas radhiyallahu anhu anna Arabian, ada orang Arab Badui, Arab hidup di perkampungan, pegunungan, lembah, hutan, jauh dari keramaian. Gaya kehidupan mereka mengikuti alam, karena orang itu cocok dengan lingkungan. Maka contoh nyata orang Arab Badui ketika lewat di masjid, kencing di masjid. Kenapa? Ya seperti hewan, ketika sedang lewat mau kencing, ya naik kono ya kencing. Istilahnya sak enggen-enggen. Gitu kan hewan ya. Pitik niku lek nelek sak enggen-enggen napa pun gadah WC piyambak. Ya sanggen-nggen. Engko empere tas disaponi, wonge ngalih pitike munggah nelek, mau uring-uring. Nelek golek nggen sing penak. Ya gitulah hewan, orang Badui memang begitu. Ternyata di sini Badui yang istimewa, yang otaknya hidup mencari info tentang kenabian, mengenal dan mengimani, akhirnya dia mencari ilmu. Asal usul itu sebuah modal, tetapi bukan sebuah ketetapan. Asal usul itu sebuah modal, bukan ketetapan. Asal usul sebuah modal. Perilaku orang itu sesuai dengan perbuatan apa sesuai dengan modal? Sesuai dengan perbuatan. Diberikan modal apik, bila bisa mengelola dengan baik, hasilnya baik. Tapi walau diberikan modal baik tapi tidak dikelola, ya tidak bisa. Walaupun modalnya kurang baik tapi bisa mengelola jadi baik. Modalnya Badui kurang baik tapi ketika mengelola bisa, ternyata juga bisa. Makanya yang Allah nilai itu bukan kota atau desa, tetapi yang Allah nilai bagaimana dia mengelola. Kebaikan ia kelola semakin baik, kejelekan ia kelola sehingga bisa berubah. Di sini Arabi yang bisa mengelola, karena modalnya sama. Apa? Punya pendengaran, punya penglihatan, punya pemikiran. Itu yang digunakan untuk mendengarkan info, nanti bisa mengubah perilaku. Sementara orang kota pun juga sama-sama bisa mendengar, melihat, bisa berpikir. Itu modal global, di kota atau di desa modal itu sama, hanya tempat saja. Ternyata dia sebagai orang yang sangat cerdas ketika bisa mengelola modal kebaduiannya, dikemas dengan Islam. Ketika Islam diterapkan, orang Badui jadi maju. Islam diterapkan, orang Badui jadi maju, iso mengalahkan orang kota. Kala dia matur li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata satu kapan terjadi kiamat. Tiang sing taken kapan kiamat niki tanda tiang cerdas napa tiang boten cerdas? Tanda orang cerdas. Lho Badui pendidikannya apa? Apa duwe ragat tinggi sekolah?
Pol-pole pomo sekolah paling mek entuk S1 ra iso terusne. Ternyata kecerdasan itu modalnya bukan itu. Walaupun buta huruf, nanti bisa masuk kategori cerdas apabila bisa memaksimalkan penglihatan, pendengaran, pemikiran. Karena sahabat Nabi itu yang buta huruf banyak. Abu Hurairah itu hadis sing rong karung itu lewat hafalan tanpa lewat tulisan. Bisa dibilang walau buta huruf tetapi dia bisa maksimalisasi pendengaran, penglihatan, pemikiran. Ternyata hafalannya kuat. Imam Qatadah sejak lahir nganti mati 50 tahun, 56 tahun itu buta. Tapi jadi ulama terbaik generasi tabi'in di Basrah. Muridnya Ibnu Mas'ud. Walaupun tidak bisa melihat tetapi pendengarannya kuat, otaknya kuat, hafalannya kuat. Yang tidak pernah minta kepada gurunya a'id li, tolong diulangi. Tidak pernah. Krungu pisan paham hafal. Hebat mboten? Hebat. Tidak pernah minta kepada gurunya a'id li, tolong diulangi. Tidak ada. Krungu pisan paham hafal. Akhirnya ilmu itu merasuk. Sehingga dengan demikian siapapun punya kesempatan untuk jadi orang yang cerdas. Ternyata ada yang tanya, ayun nasi aqya, sapa wong sing paling cerdas? Jawabnya, aktsaruhum dzikran lil maut wasti'datan laha. Sing ngekeh-ngekehne eling mati dan menyiapkan bekal. Ini tanda orang cerdas. Kenapa? Karena asli kehidupan itu di akhirat. Wa inna dar akhirah lahya al-hayawan laukanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itu asli kehidupan andaikan mereka mau tahu. Sementara dunia itu sebagai tempat persinggahan yang dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharib awa birusabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang nyebrang jalan. Maka di situ namanya orang asing pergi untuk mencari pencukup kebutuhannya. Kalau gitu dunia itu untuk cari bekal, akhirat itu tujuan. Makanya ini termasuk pertanyaan yang luar biasa, orang yang cerdas luar biasa. Kenapa? Tidak dari sisi pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Ini menunjukkan itu mikir. Dunia akan berganti, akhirat berikutnya, ada nikmat kubur, ada siksa kubur sebagai balasan. Apa amalku? Lalu menyiapkan bekal. Akhirnya cari ilmu. Lalu ia berbuat sebagaimana tuntunan ilmu itu sendiri. Itu tanda kecerdasan. Lalu Nabi SAW itu menanya balik, ma'a'datalaha, apa yang sudah kamu siapkan untuknya. Makanya guru yang ditanya itu supaya tahu latar belakang si penanya, sehingga arah pertanyaannya kemana nanti tahu, sehingga harapannya jawabannya pas. Makanya dokter ketika ada pasien itu nanya, namanya mendiagnosa. Ketika sudah, disimpulkan kasus yang pada dirimu itu begini, maka solusinya begini. Sehingga nanti jawabannya tepat. Makanya bila tahu langsung dijawab, bila belum tahu lihat permasalahannya. Makanya orang ditanya boleh tanya balik. Karena menjawab itu tidak gampang. Semisal dokter mendiagnosa itu tidak gampang. Kalau jawab dia, hubullah wa rasulih, yang kusiapkan adalah cinta Allah dan cinta Rasul. Cinta Allah memang fitrah, akal telah mengokohkannya.
peristiwa alam sebagai buktinya, Quran yang dibacakan menyempurnakannya. Yang ketika belum bisa ketemu dengan Allah, lalu cara menghambanya lewat Rasul yang diberi wahyu untuk membacakan kepada umat, menjelaskan. Umat gak paham tanya, nanti akan dijawab, lalu dicontohkan beramal. Itu jalan keselamatan. Maka dia punya alasan, modalku cinta Allah, cinta Rasul. Kalau jawab Nabi SAW, anta ma'an ma'ahbabta, kamu akan bersama yang kamu cinta, muttafaq alaih. Wa hadza lafaz Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, di riwayat lain milik keduanya, ma'a'tatulaha, saya belum menyiapkan untuk kiamat, min kathir shamin, dari memperbanyak puasa, wala sholatin, memperbanyak sholat, wala shotaqatin, dan memperbanyak sodakoh, belum. Walakinni uhibbullaha wa rasul, akan tapi saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Maka orang yang fitrahnya hidup, akalnya hidup, sehingga menerima wahyu, sehingga cinta Allah itu subur, ia wujudkan dengan mentaati kepada Rasulnya dengan cara-cara ilmu. Ini merupakan langkah yang luar biasa. Itulah yang harus kita siapkan, dan masing-masing dari kita itu punya modal itu. Masing-masing dari kita punya modal itu. Sehingga cinta yang ada nanti membuahkan ketaatan. Karena pesan Allah Ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, bila kamu cinta Allah, ikuti saya. Makanya cinta kepada Rasul itu syarat iman. Rasul lebih dicinta daripada dirinya sendiri, ibu bapaknya, keluarga, harta, jabatan, dan martabatnya. Itu nomor siji. Sehingga ketika Allah, Rasul bikin keputusan, yang ada sami'na wa ata'na. Berikutnya, An Nabi Mas'udin radhiyallahu anhu, jaa, datang rajul, seseorang, ila Rasulillah, kepada Rasul sallallahu, faqala, dia mengadu, ya Rasulullah sallallahu, kaifa taqul fi rajulin, bagaimana kau katakan tentang seseorang, ahabba qauman walam yalhaq bihim, yang cinta pada suatu kaum tetapi belum menjumpai. Untuk kasus kita terlalu gamblang, mudah dipahami, karena orang-orang baik banyak yang belum kita jumpai. Nabi bersama para sahabat dan berikut-berikutnya tidak tahu berapa miliar jumlah mereka, karena mereka pendahulu kita di dalam kebaikan. Yang kita berdoa, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan saya imam untuk orang takwa, yaitu naktadi man qoblana, kami bisa napak tilas jejak baik orang sebelum kami. Berarti mengenal mereka, kemudian dijadikan uswah, contoh, maka dicintai walaupun belum ketemu. Kita juga berdoa supaya mereka diampuni dan kita enggak ada ghil, hasad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang-orang mukmin sebelum kami. Jangan kau jadikan di hati kami itu ada ghil, ada hasad. Apa yang dihasad? Mereka itu orang baik, apalagi sudah mati. Mereka sudah mendapatkan balasannya. Untuk apa dihasad? Nggak bisa dirampas andaikan punya sesuatu. Makanya minta kepada Allah, jangan sampai ada rasa ghil, rasa hasad kepada mereka. Nggak ada alasannya. Yang ada mereka kebaikannya dijamin. Wakallah menjawab Rasulullah SAW, almaru makna haba, orang akan dibersamakan dengan yang dicintai, muttafaq alaih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, an-nasu ma'adinu ka ma'adinil fiddah wad dhahab. An-nasu, manusia itu, ma'adinu, barang tambang, ka ma'adini fiddah, seperti barang tambang bentuknya emas, wada perak, wadabi, barang tambang bentuknya perak. Kita ulang.
seperti barang tambang bentuknya perak dan seperti barang tambang bentuknya emas. Khiyaruhum fil jahiliyati, terbaiknya mereka di masa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, juga akan menjadi terbaik mereka di dalam masa Islam idza faquhu, bila paham. Wal arahu junutun munsanata, roh itu bergerombol-gerombol. Fama ta'arafa minha i'talafa, maka apa yang saling kenal, oh itu orang apik, nanti hatinya menjadi jinak. Walaupun belum ketemu, soalnya itu sudah ketemu lama. Kenapa? Hawane bodoh. Wa ma tanaqara minha ikhtalafa, apa yang terasa ada pengingkaran, maka hati pun juga goncang. Rawahu Muslim. Pada riwayat Imam Bukhari menggunakan bahasa arwah jamak. Sampai seterusnya hadis dari Bu Aisyah. Keterangannya, manusia itu ma'adin seperti barang tambang. Barang yang ditambang akhirnya menjadi benda-benda yang dimanfaatkan, yang termasuk barang tambang niku nopo? Ada emas, ada perak, ada besi, ada aluminium, ada tembaga, ada baja, ada monel, ada loyang, ada napa maneh. Dan reno-reno banyak itu macamnya. Dan itu harganya berbeda-beda. Sing paling mahal barang tambang niku napa? Emas. Berikutnya perak. Yang paling mahal untuk perkakas listrik napa? Tembaga. Yang paling mahal untuk tulang otot napa? Baja. Kenapa? Mungkin enggak karat. Itu macam-macam barang tambang. Bentuknya ini itu nilainya berbeda-beda. Manusia digambarkan juga sama seperti barang tambang. Ada manusia itu nilainya koyok emas, enek manusia nilainya koyok perak, enek manusia nilainya koyok perunggu, koyok monel, koyok baja, koyok tembaga, koyok loyang, koyok embuh dan macam-macam. Akhirnya ketika bijinya itu dicetak akan menjadi produk yang banyak. Biji besi nanti jadi besi, biji emas nanti bisa jadi emas. Mananya seperti itu. Jadi gitulah karakter manusia. Itu bila digambarkan barang tambang itu ada manusia kelas emas, ada manusia kelas perak, ada manusia kelas perunggu dan macam-macam. Sebagaimana barang tambang ada benda-benda seperti itu. Sehingga ketika orang itu tahu tentang potensi dirinya lalu mengelola, nanti masalahnya besar. Biji emas ngerti manfaatnya akhirnya menjadi perhiasan mahal. Maknanya seperti itu. Kemudian secara bawaan emas itu dari biji emas. Anak rupane A mungkin kaya pae apa kaya buke. Kenapa? Emas itu dari biji emas. Lek bijine itu emas, nanti ketika dijadikan barang olahan juga namanya emas. Mungkinkah biji emas ketika diolah menjadi tembaga? Enggak, emas ya pangkah emas. Harapannya orang tuanya kelasnya emas, anaknya juga kelasnya emas. Ini merupakan gambaran global. Tetapi benda-benda itu sebagai bawaan modal, bukan status nasib dan nilai. Walaupun emas tapi nggak bisa mengelola, ya tidak baik.
Walaupun perak tapi benar mengelola, ya sukses. Walaupun keluarganya apik tapi nggak mensyukuri, ya ora iso dadi wong apik. Walaupun keluarganya kurang apik tapi mau berbenah, juga akan bisa berubah menjadi orang baik. Jadi biji emas akan menjadi emas itu buat orang yang paham. Tapi bila tidak paham, nggak bisa mengelola, gagal. Maka di sini dikaitkan orang yang paling baik siapa? Bukan orang yang bawaan dasarnya emas. Bukan orang yang bawaan dasarnya baja. Karena emas, perak, baja itu sebatas modal dasar. Manusia itu kasih pandai-pandai mengelola. Nah, maukah kamu belajar mengelola? Bila mau baik, bila tidak mau, walaupun modal baik, kamu nggak akan mendapatkan kebaikan. Harapannya kalau bijinya emas nanti juga akan mendapatkan emas. Maka dikatakan paling baiknya mereka di masa jahiliyah adalah akan menjadi paling baiknya mereka di masa Islam. Lek di masa jahiliyah mereka itu orang baik, maka ketika Islam datang dia juga akan jadi orang baik. Di masa jelek saja pandai mengelola jadi baik, di masa Islam merupakan guru pengelola, mestinya dia pun juga jadi orang baik. Kalau di masa jahiliyah jadi orang baik, ketika Islam datang kok nggak baik, akhirnya menjadi tanda tanya. Berarti nggak pintar mengelola kalau begitu kamu itu. Makanya dulu di masa jahiliyah itu sebagai orang yang bijak, ketika Islam datang mau menerima, dia juga jadi orang bijak. Di masa jahiliyah mereka sebagai pemimpin, ketika Islam datang lalu masuk Islam, dia pun juga akan dijadikan pemimpin. Emas di masa jahiliyah jadi rebutan, emas di masa Islam juga jadi rebutan, gitu kan? Bahasa gampangnya seperti itu. Ini memberitahu kepada kita semuanya bahwasanya butuh konco sing apik. Emas ngelumpuk dengan emas, perak ngelumpuk dengan perak, lalu kelolalah, nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Ternyata itu semuanya kebaikannya itu tidak bergantung kepada modal, tetapi bergantung kepada cara mengelola. Buktinya Nabi berpesan, idza faquhu, bila mereka itu mau faqih, mau belajar dan paham, lalu mengelola. Memang begitu modal dasar, roh itu bergerombol-gerombol. Emas itu dari biji emas. Dulu itu baik, betulnya sekarang pun juga baik. Kenapa? Itu digambarkan roh itu bergerombol-gerombol. Nah itu permasalahan itu ke sana. Dan seterusnya. Demikian ada 4 hadis yang kita baca di kesempatan malam hari ini. Yang kesimpulannya apa? 1. Semua orang memiliki modal kebaikan walaupun kadarnya berbeda-beda. Dan nomor 1, semua orang itu punya modal kebaikan walaupun kadarnya berbeda-beda. Titik. Semua orang itu punya modal kebaikan walaupun kadarnya berbeda-beda. Buktinya ada yang modal dasarnya dikelaskan emas, modal dasarnya dikelaskan perak, modal dasarnya dikelaskan tembaga, baja. Itu modal dasarnya berbeda-beda. Tapi itu kebaikan semuanya. Karena emas ada fungsinya, perak ada fungsinya, baja ada fungsinya, tembaga ada fungsinya, dan seterusnya. Yang kedua, Islam membimbing kepada kita untuk pandai-pandai mengelola. Yang nomor 2, Islam membimbing kepada kita untuk pandai-pandai mengelola.
Bagaimana kamu dimodali dasar emas kamu kelola sehingga hasilnya maksimal? Bagaimana kamu dimodali perak kamu bisa mengelola nanti hasilnya maksimal? Sehingga nanti akan saling kerjasama, saling melengkapi. Sing duwe emas, duwe perak nanti akan tukar menukar. Sing duwe beras tapi enggak duwe lawo akan tukar menukar. Maka masing-masing itu supaya profesional di bidangnya. Pelajaran nomor 3, perubahan satu bentuk ke bentuk yang lain itu karena ada intisarinya sama. Perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain itu karena intisarinya sama. Makanya beda kondisi tidak akan merubah nilai. Maka beda kondisi tidak akan merubah nilai. Contohnya apa? Emas dipegang oleh orang jahiliyah barang mahal. Emas dipegang oleh orang Islam juga barang mahal. Lek pancen wong ki atine apik di masa jahiliyah akan jadi orang yang terbaik, ketika Islam datang mudah untuk menyambutnya. Nah, ini penting sekali yang seperti itu. Maka daripada itu bila kita dapat berita, mbah buyutmu ki wong apik, nah kita sebagai anak galilah, kudune emas juga menurunkan emas. Mbah buyutmu ada biji, nah kamu mengelola. Tapi semuanya ini buat orang yang syukur. Bila menyukuri juga akan manfaat, tapi bila tidak menyukuri tidak ada gunanya. Nah demikian beberapa hadis yang kita kaji di malam hari ini. Sebelum Ramadan kayaknya ini pertemuan terakhir. Depan sudah masuk Ramadan insyaallah. Kegiatan Ramadan sudah lain-lain. Bila ditakdirkan kita punya umur panjang, insyaallah bisa kita lanjutkan nanti selepas hari raya. Semoga apa yang kita baca di malam hari ini Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan disampaikan? Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.